Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami adalah yang pertama Sumayanti, kemudian yang kedua Nasriatun Hasanah, yang ketiga Suwati. Di sini kelompok kami akan menyelesaikan kasus. Nah, adapun cara menjawab soalnya adalah sebagai berikut. Jika kita diberikan sebuah soal yang berbunyi, sebuah gambar yang diberikan sebagai suatu lahan yang ditanami pohon, di mana pada gambar segitiga menunjukkan pohon muda dan lingkaran menunjukkan pohon tua. Di sini, Tom ingin mengetahui berapa banyak pohon tua dan muda dari masing-masing jenis. Tetapi, jika dia menghitung satu persatu, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pertanyaannya, metode apa yang harus dipakai Tom untuk menentukan jumlah pohon tua dan muda? Kemudian, yang bagian B, berapa estimasi jumlah pohon muda dan tua yang ada di lahan tersebut? Inilah gambarnya. Nah, metode yang bisa dipakai adalah metode statistika. Kenapa metode statistika? Karena kita tahu bahwa metode statistika merupakan prosedur-prosedur yang dapat digunakan dalam menyajikan data yang meliputi pengumpulan, pengorganisasian, peringkasan, dan penyajian data. Selain sebagai penyajian, digunakan juga sebagai penafsiran data yang meliputi pendugaan, pengujian dugaan, dan penarikan kesimpulan. Untuk itu, metode statistika adalah metode yang paling tepat digunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Lalu, apa poin penting dari metode statistika sehingga dapat digunakan untuk menghitung jumlah pohon tua dan muda pada lahan? Di sini, pada metode statistika, kita bisa menggunakan teknik penafsiran data untuk menarik kesimpulan dari objek yang dianalisis. Berdasarkan pada apa yang dipahami dari metode statistika di atas, dapat diselesaikan kasus dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama, kita analisis soal, yang mana pada soal menggambarkan sebuah lahan yang ditanami pohon, di mana pohon tua dilambangkan dengan gambar lingkaran dan pohon muda dilambangkan dengan gambar segitiga. Pada soal, dapat kita lihat bahwa jumlah pohon tidak dapat dihitung satu persatu karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan butuh ketelitian dalam membedakan jumlah pohon tua dan pohon muda. Jika kita lihat, jumlah pohon pada setiap barisnya berbeda-beda, begitupun dengan jumlah pohon di setiap kolomnya. Apalagi jumlah pohon tua dan muda pada setiap baris dan kolom yang juga berbeda-beda. Untuk itu, salah satu solusi yang tepat adalah dengan menafsirkan jumlah pohon. Nah, kita tahu bahwa pada gambar jumlah pohon pada setiap baris lebih banyak daripada jumlah pohon yang terdapat pada setiap kolom. Untuk itu, dapat diestimasi dengan cara jika gambar pohon tua dan muda kita letakkan pada sebuah kolom dan baris, yang mana jika kita letakkan pohon tua dan muda pada baris akan mengisi penuh baris sebanyak 50 baris. Kemudian jika diletakkan pada kolom akan mengisi penuh kolom sebanyak 100 kolom. Maka dapat dihitung jumlah keseluruhan pohon adalah 50 kali 100 sama dengan 5000 pohon. Jika diperkirakan jumlah pohon tua dan muda berdasarkan analisis pada gambar di setiap baris dan kolomnya, maka dapat diketahui bahwa pada baris pertama jumlah pohon muda lebih sedikit daripada jumlah pohon tua. Demikian juga dengan jumlah pohon muda pada kolom pertama. Dengan mengacu pada jumlah pohon tua dan muda pada baris dan kolom pertama, maka jika dilihat pada setiap baris dan kolom yang lain hampir sama, yakni jumlah pohon muda lebih sedikit daripada jumlah pohon tua. Untuk itu dapat diestimasi jika terdapat 50 baris dan 100 kolom yang terdapat pada data tersebut, diperkirakan jumlah pohon tua sebanyak 300 pohon dan pohon muda sebanyak 200 pohon.
Kemudian untuk soal yang nomor 2 berbunyi, seorang petani akan diberikan hadiah sepetak lahan yang berbentuk segi empat. Petani tersebut diberikan seutas tali dengan panjang 200 meter. Dia harus menentukan sendiri ukuran lahan yang akan diperoleh dari tali yang diberikan. Tentu saja dia ingin mendapat lahan paling luas. Pertanyaannya, jelaskan kemungkinan-kemungkinan strategi yang akan digunakan oleh petani tersebut. Kemudian, berapa ukuran segi empat yang harus dibuat untuk memperoleh luas maksimal? Nah, jawabannya adalah strategi yang akan digunakan petani tersebut untuk menentukan lahan yang paling luas adalah dengan menggunakan strategi pembagian. Alasannya karena lahan yang dimiliki petani tersebut berbentuk persegi atau segi empat, di mana di dalam segi empat panjang keempat sisi-sisinya itu sama, sehingga kita dapat membagi tali yang semula panjangnya 200 meter menjadi 4 bagian sama panjang. Seperti ini, 200 meter dibagi 4 sama dengan 50 meter. Jadi, panjang setiap sisi persegi itu adalah 50 meter. Kemudian, untuk jawaban yang nomor B, dari persegi panjang yang sisinya 50 meter tersebut, ukuran segi empat yang harus dibuat untuk memperoleh luas maksimal adalah kita harus menghitung luas menggunakan rumus luas persegi, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Sehingga 50 meter kali 50 meter, ketemu hasil luasnya adalah 2.500 meter persegi. Jadi, luas maksimal segi empat tersebut adalah 2.500 meter persegi. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.